Kenaikan harga BBM mulai makan korban. Kami terus mengajak kepada kawan-kawan untuk mengawal isu kenaikan BBM sampai kita mendapatkan keadilan. Dan juga kami teman-teman sekalian mahasiswa menjadi pusat utama, jadi tokoh utama untuk mengawal keadilan yang ada di Indonesia. Saya rasa ini harga BBM sangat tidak adil, transparansi dari perhitungan itu tidak ada, tidak dibuka kepada publik, dan yang dibebani adalah rakyat kecil. Kalau dibilang subsidi tidak sasaran, ini adalah suatu fakta-fakta kemenelaian kemana itu sudah terbukti bahwa mereka terdampak sangat berat sekali, dan kalau tidak terdampak tidak mungkin ada orang yang mau ikut demo susah-susah. Pemerintah kita ini mengabaikan hukum, kalaupun ada yang ngerti, hukum diabaikan, hukum dicuekin, maka kita harus sebagai rakyat bangkit melawan kalau dia merasa tertindas. Karena itu, ya, seruan liberalisme ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh bangsa itu disinggungnya. Maka kami tegaskan kepada pemerintah betul bangsa, DPR betul bangsa, pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, HMI akan selalu hadir pada sendi-sendi umat. Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengkhianati daripada isi undang-undang, yang telah mengkhianati cita-cita dari sang pendiri bangsa yang mencita-citakan hal yang sangat bagus, saya pikir. Analis yang mengatakan ini bakal uang subsidi. Kalau pendapatan rakyat kita kayak di Singapura atau di Korea naiknya berapa aja nggak ada masalah, daya beli mereka cukup. Pabrik tekstil di Sumedang terpaksa rumahkan buruh. Sektor perindustrian merasakan pukulan cukup kuat imbas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Di Kabupaten Sumedang, PT KHTEX terpaksa harus merumahkan sejumlah karyawannya ditambah dengan habisnya masa kontrak. Imbas kenaikan harga BBM dirasa cukup berat oleh kalangan industri karena dilakukan pada saat mereka belum pulih benar dari dampak pandemi. Ya, tentu saja sangat berdampak terkait adanya kenaikan harga BBM dan kondisi ekonomi dunia yang belum stabil. Sehingga, hal ini menjadi dasar adanya pemberhentian bagi sejumlah karyawan PT KHTEX, ujar Ketua Dewan Pengurus Kabupaten DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Kabupaten Sumedang, Ludi Suteja yang juga Manajer Umum Bidang Humas dan Lingkungan PT KHTEX kepada wartawan di Sumedang, Jawa Barat, Jabar, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Menurut Ludi, mereka yang diberhentikan itu tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh PT KHTEX. Terlebih, ada alasan tersendiri bagi perusahaan untuk karyawan yang diberhentikan seperti penilaian kinerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian, Ibu Ludi, tidak benar jika adanya isu yang beredar bahwa perusahaan PT KHTEX melakukan pemutusan kerja sepihak terhadap 3.000 karyawannya. Begini ya, terdapat 3.000 karyawan kontrak di perusahaan PT KHTEX yang telah habis masa kontraknya atau tidak diperpanjang. Sejak bulan Agustus sampai September tahun 2022 ada sekitar 174 orang tidak diperpanjang lagi kontraknya, ucap Ludi. Ludi mengatakan, memang benar kondisi pandemi yang sudah 3 tahun membuat perusahaan-perusahaan di Sumedang termasuk PT KHTEX pun kesulitan dari sisi order yang cenderung terus turun. Diperparah lagi dengan adanya kenaikan BBM yang berdampak pada meningkatnya kos produksi perusahaan. Sebenarnya, terkait kenaikan harga BBM ini kami masih bisa menyikapi atau masih bisa mengaturnya. Tetapi, karena memang pandemi yang memakan waktu cukup panjang menyebabkan order terus menurun, jelasnya. Peristiwa perang Ukraina-Rusia pun sangat berpengaruh, pasalnya berada di wilayah Eropa. Dan produksi di PT KHTEX atau produknya masuk ke wilayah sana. Jika dulu prosedurnya tidak sesulit ini, sekarang semua susah, harus dilengkapi dengan izin itu ini. Sehingga, persoalan yang terjadi menyebabkan buyar di Eropa agak kesulitan untuk order ke PT KHTEX ini, ujarnya. Selain itu, terang Ludi,
adanya pergeseran dari energi batu bara ke energi terbarukan. Apalagi, Buyar meminta adanya perubahan energi. PT KHTEX juga harus sudah mulai berpikir bagaimana menggunakan solar thermal atau solar cell yang bisa menggantikan komunitas batu bara. Nah, ini kan perlu kos tinggi, sedangkan kos itu sendiri harus disiapkan segala sesuatunya. Untuk menyiasati itu semua, bagaimana caranya agar bisa menerima order lagi dari Eropa? Otomatis kami pun harus menyesuaikan penggunaan energi terbarukan sesuai standar di Eropa. Berdasarkan rapat dengan berbagai departemen, salah satu solusinya adalah mengurangi jumlah karyawan dengan cara tidak memperpanjang kontrak mereka, yakni, ini bukan di PHK begitu saja, ucap Yudi. Dikatakannya, dari jumlah 3.000 karyawan kontrak PT KHTEX, memang telah dilakukan untuk tidak memperpanjang lagi kontraknya sejak bulan Agustus kemarin. Namun demikian, PT KHTEX juga masih punya hati, yakni tidak begitu saja untuk merumahkan sebagian karyawannya, melainkan dipertimbangkan berdasarkan kinerja karyawan kontrak mulai absensi, sikap dengan atasan, hingga loyalitas kepada perusahaan. KHTEX bukanlah perusahaan yang seenaknya melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kami tetap memikirkan dampak sosialnya bagaimana sampai persoalan di lingkungannya. Karyawan PT KHTEX ini kan terbilang banyak, masyarakat yang menopang hidupnya di PT KHTEX. Oleh sebab itu, kami tetap menjaga hubungan baik dengan desa, masyarakat hingga tokoh masyarakat, kata dia. Oleh karenanya, kami memulai dari bulan Agustus